Makanya seorang muslim dia berusaha bagaimana dia terus menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu terhindar dari laknat Allah. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allim. Kata Nabi SAW bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah kecuali orang yang berzikir kepada Allah, kecuali orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat orang yang belajar. Artinya Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia ini dilaknat. Inna dunya mal'unatun mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allim. Dunia ini dilaknat oleh Allah Taala kecuali empat yang dilaknat, yaitu orang yang berzikir, selalu berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua orang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga yaitu orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat yaitu orang yang belajar. Artinya orang belajar yang dia belajar untuk mencari keselamatan, belajar dengan ikhlas karena Allah. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa orang yang mengajarkan ilmu syar'i itu akan dimohonkan ampun oleh semua yang ada di alam semesta ini, sampai ikan-ikan di lautan. Orang yang mengajarkan ilmu syar'i itu yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr, dimintakan ampun oleh semua yang ada di muka bumi, sampai ikan di lautan pun memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Berarti besar ganjarannya. Kalau ini demikian besar ganjarannya, maka kewajiban dia dalam dia mendakwahkan semuanya harus apa? Ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Saya sudah sampaikan di majelis ini tentang bagaimana para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam mereka berdakwah semuanya karena Allah, dan mereka enggak minta upah. Dan ayat-ayatnya sudah saya bacakan, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka itu berdakwah semuanya karena Allah. Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, disuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jejak mereka di dalam surah Al-An'am di ayat 90. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dengan petunjuk mereka itulah kalian mencontoh. Artinya disuruh Nabi Muhammad mencontoh petunjuknya para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya apa? Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakanlah aku tidak minta upah kepada kalian dari dakwahku, sesungguhnya ini merupakan peringatan bagi sekalian alam. Surah Al-An'am ayat 90. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Hud di ayat 29, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku enggak minta kepada kalian harta, sesungguhnya upahku atas Allah. Dan banyak lagi yang lain. Nanti antum lihat lagi dalam surah Asy-Syu'ara, berulang-ulang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 109, 127, 145, 164,
180 Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib alaihi wassalatu wassalam, mereka semua mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari kalian, sesungguhnya upahku ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Ayat-ayat ini banyak, saya akan nanti bacakan hadis-hadisnya, bahwa ini semua nabi, semua rasul alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwahku ini, ganjaranku, upahku itu ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya para anbiya wa rasul alaihi wassalam, mereka juga berusaha, mereka punya usaha, mereka ada yang dagang, ada yang pandai besi, ada yang tukang kayu, dan yang lainnya. Dan mereka makan dari jerih payah sendiri, tidak makan dari upah dalam berdakwah, tidak. Nabi Daud alaihi salatu wassalam sebagai raja, sebagai khalifah, sebagai nabi, kata Nabi Muhammad SAW, kana ya'kulu min amali yadi. Beliau makan dari usaha tangannya sendiri. Ini mulia. Ini ayat-ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah. Apa cuma sekedar sebutan aja atau kita ngambil pelajaran dari situ? Pasti ada pelajarannya, pasti ada fikihnya. Agar para umat yang mengikuti jejak para nabi, agar mengikuti jejak mereka. Kan Allah menyebutkan di surah Al-An'am ayat 90, ulaika alladziina hadallahu fabihudahum muqtadi. Fabihudahum muqtadi. Mereka lah orang yang dapat petunjuk dari Allah, maka kalian mengikuti petunjuknya mereka. Ini Al-Quran. Kalau sudah datang Quran, kewajiban kita sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Saya bahas ini karena ada orang yang membantah, seorang doktor yang bantah. Yang saya bawa dalil Al-Quran gitu. Mestinya seorang muslim ketika mendengarkan dalil, bagaimana yang ada ucapannya sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli ayaqul sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dalam surah An-Nur di ayat 51. Allah menyebutkan bahwa sikap orang yang beriman itu, kalau sudah datang dalil, dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surah An-Nur surah 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, idza du'u ila Allah wa rasuli, apabila diajak kepada Allah Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk dihukumi di antara mereka, ayaqulu sami'na wa ata'na. Ya, mereka berkata kami mendengar dan kami taat, wa ulaika al-muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Orang beriman begitu. Ini ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Sekarang saya akan bacakan hadis-hadis Nabi SAW. Karena ini masalah dakwah, masalah penting, masalah besar. Orang berdakwah dia harus ikhlas karena Allah dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Ketika dia mengharapkan upah, ketika dia mengharapkan uang dari dakwahnya, yang nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala, hilang tuh semua keutamaan yang berkaitan dengan dakwah ini, hilang semuanya. Sedangkan orang beriman, dia ingin dengan dakwahnya dia mendapatkan ganjaran dari Allah Taala, dan Nabi sudah sebutkan ganjarannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah sebutkan ganjarannya, supaya orang itu mengharapkan ganjaran dari siapa? Dari Allah.
in ajriya illa ala rabbil alamin. Ganjaranku ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin, bukan dari manusia. Karena sekarang ini dakwah ini sudah jadi perebutan orang, sudah seperti jadi pekerjaan gitu. Dakwah ini jadi dagangan.